Buat kalian yang belum nonton Oregairu Season 3 episode 10, lebih baik pergi jauh-jauh dari video ini karena video ini mengandung spoiler dari awal sampai Season 3 episode 10. Oke, sekarang kita masuk ke video. Saling ketergantungan. Itu tuh topik yang paling sering dibahas Oregairu semenjak akhir-akhir Season 2. Yap, Season 3 lagi ongoing. Dan ya, gue mau ngobrolin tentang ketergantungan ini. Dan apa maksud sebenarnya dari kata-kata ini menurut gue sendiri gitu sebagai penonton. Tapi sebelum gue jelasin tentang si ketergantungan ini, ada bagusnya kalau lu itu pada subscribe dulu ke channel ini. Oregairu itu suka banget ngebingungin penontonnya dengan ngasih kita karakter yang hobinya ngomong muter-muter bikin penontonnya gak paham. Tapi apa hal itu adalah hal yang buruk? Ya tergantung orang yang lu tanya, jawabannya bisa beda-beda. Gue sendiri suka cara Oregairu nyampein cerita kayak gini. Berasa remaja yang overthinking gitu kan, segalanya dipikirin padahal masih remaja gitu. Tapi alasan sebenarnya sih jadi berasa big brain kalau lu ngerti apa maksud dari yang mereka omongin. Tapi jeleknya gue kadang-kadang gak paham apa yang mereka obrolin karena mereka gak pernah ngobrolin hal yang utama yang pingin diomongin gitu. Atau pakai istilah-istilah keren yang gue sendiri gak paham gitu. Salah satu istilahnya itu adalah ketergantungan. Sebenarnya bukan ketergantungan sih, ada istilah lainnya yaitu kodependensi. Hoi. 雪乃ちゃんとガハマちゃんと引きがやくん3人の関係性共依存っていうのよ。 Jadi apa sebenarnya kodependensi ini? Diambil dari light novelnya. Kalau kata Hachiman sendiri, sederhananya kodependensi berarti bahwa orang yang bergantung pada baik-baik saja dengan perannya untuk diandalkan mungkin. Mengetahui bahwa dia dianggap dibutuhkan. Orang yang bergantung pada menemukan nilainya dan mendapatkan kepuasan dan ketenangan pikiran dari itu. Pada akhirnya, baik tergantung dan penggantung menjadi tidak mau keluar dari situasi ini. Kondisi pertemanan mereka bertiga sekarang disebut saling ketergantungan oleh Haruno. Tapi hal apa gitu yang ngebuat Haruno bisa nyebut kondisi mereka bertiga kayak gini? Well, untuk itu gue harus balik lagi ke season 2 buat ngebahas ini. 雪乃ちゃんに随分信頼されているんだね。あれは信頼とかじゃないの。もっとひどい何か。 Haruno mulai menanamkan ide kodependensi di kepala Hachiman yang ngebuat dia ragu kalau Yukino itu beneran percaya sama Hachiman atau itu semua cuma ketergantungan Yukino ke Hachiman. Haruno nyebut hubungan mereka itu kodependensi karena menurutnya Yukino itu selalu ngedorong masalah yang dihadapinya ke Hachiman dan Hachiman sendiri seneng diandelin sama Yukino karena ya itu tadi, Hachiman ngerasa dia dibutuhin, ngerasa seneng dan ngerasa suka aja gitu diandelin sama orang lain. Di sisi lain, kodependensinya Yui mirip kayak Hachiman. Yui yang selalu ngebantu Hachiman dalam nyelesain masalahnya, seneng dimintain bantuan sama Hachiman. Dan Haruno tentu aja ngomong ini kodependensi. Sekarang gue bakal balik lagi ke Hachiman dan Yukino. Apa hubungan mereka berdua kodependensi? Mungkin bisa dibilang begitu, paling nggak bagi Haruno. Di saat Hachiman dengan keyakinan yang halangin Yukino buat jadi ketua OSIS, cuma buat menyesal setelah dia ngedengar kata-kata Meguri Senpai. 例えばの話である。例えばもしゲームのように一つ前のセーブデータに戻って選択肢を選び直せたとしたら人生は変わるだろうか。答えは否である。 Yap, dia gagal di aspek berusaha memahami kenapa Yukino itu coba maju jadi ketua OSIS. Gue gak akan banyak ngebahas Hachiman di video ini. Kalau mau nonton video gue ngebahas Hachiman, bisa nonton video ini nih, pembahasan Hachiman. Shameless plug ya. Alasan utama Yukino pingin jadi ketua OSIS, ya supaya Hachiman gak ngorbanin diri lagi. Arc pemilihan ketua OSIS ini dimulai pas baru banget Hachiman beres ngorbanin diri pura-pura nembak Ebina supaya Tobe nggak ditolak dan pertemanan gengnya Hayama bisa bertahan. Di sini klub itu bukan ngebuat Hachiman jadi lebih baik, tapi malah makin rusak. Yang ada di pikiran Hachiman cuma menyelamatkan klub supaya tetap bisa ketemu Yukino. Gak ngelihat kalau mereka itu sebenarnya bisa aja ketemu di tempat lain kayak di OSIS gitu kan. Kayak yang Meguri Senpai omongin.
efek samping Hachiman yang terus maksa ngebantu orang dengan caranya ini ya Yukino yang mau ngelakuin tugasnya sendiri jadi ngerasa dia itu nggak berguna tanpa Hachiman. Dari sinilah munculnya permintaan Yukino di season 3. Ngejalanin prom tanpa bantuan Hachiman. Yukino harus bisa ngejalanin prom ini tanpa bantuan Hachiman supaya ngebuktiin kalau dia ini tuh nggak tergantung ke Hachiman buat beresin masalahnya. Dan di sini dimulai lagi cycle masalah di Oregairu. Yukino nyoba mau ngeberesin masalah sendiri. Hachiman berusaha ngebantu dengan caranya. Terus Yui ikut ngebantu Hachiman. Dan kita lihat aja hasilnya ya seperti sekarang. Prom sukses, tapi ya Hachiman belum sepenuhnya baikan lagi sama Yukino. Bedanya di season ini Hachiman udah mulai jujur, udah nggak nyari-nyari alasan karena klub relawan. Dia udah tahu kalau itu semua cuma alasan, cuma kebohongan buat nyembunyiin keinginan sebenarnya dari awal. Dan iya, sebenarnya dia masih nyari alasan dengan ngomong ke Hayama, harga diri pria. Tapi ya kita semua tahu sebenarnya Hachiman tuh suka ke Yukino. Dengan Haruno yang terus-terusan nge-push kata-kata kodependensi ke mereka bertiga, yang ngebuat situasinya nggak enak banget. Kalau bahasa kekinian mah mereka itu jadi insecure. Jadi mikirin apa pertemanan mereka tuh cuma sekedar kebohongan belaka, bukan sesuatu yang tulus kayak permintaan Hachiman di season 2. Haruno tuh nggak mau mereka bertiga tetap jalan kumpul bareng sambil masing-masing mendem perasaan mereka dan ngehindarin masalah terbesar yang ada di depan mereka. Mau disebut cinta segitiga atau apapun ya bebas. Makanya di season ini bener-bener ditekenin. Mereka bertiga tuh harus bisa mengakhiri semuanya dengan benar. Haruno yang biasanya main-main terus sambil nutupin perasaan sebenarnya, akhirnya ngejelasin kenapa dia nanemin kata-kata begitu ke Hachiman dan klub relawan. Hidupnya Haruno yang dari awal tuh diatur ibunya tuh gak bisa milih hal yang dia inginin sama sekali. Sampai dia ngerasa hidupnya cuma kebohongan belaka. Dia ngeluarin kata-kata kodependensi itu sebenarnya karena dia sendiri nggak percaya ada ketulusan berdasarkan pengalaman hidupnya. Makanya di episode 10 season 3 ini, Haruno ngomong ke Hachiman dia itu harus bisa ngeberesin semuanya dengan benar kalau nggak mau nyesel di kemudian hari. Karena di sini posisi mereka ya masih ngebohongin perasaannya. Yukino yang maksa banget Hachiman ngabulin permintaan Yui, padahal Yukino sendiri nggak mau pisah sama Hachiman. Dan Hachiman yang maksa banget dirinya ngabulin permintaan Yui, padahal dia sendiri nggak mau pisah sama Yukino. Beberapa kali kita diliatin di series ini, setiap Hachiman disuruh pisah dari Yukino, dia nggak pernah mau. Di season 2 episode 7, waktu Yukino nyuruh Hachiman gak usah datang lagi ke klub relawan, langsung dia balik lagi dengan kata-kata ketulusannya itu. Saking gak maunya pisah dari Yukino sampai nangis gitu di depan mereka. Maka dari itu, disinilah Hachiman itu harus jujur, gak boleh nyari alasan lagi. Dengan saran sensei yang ngasih tahu kalau hubungan mereka itu gak bisa dijelasin dengan saling ketergantungan. Jadi sekarang kita tinggal nunggu aja apa yang bakal Hachiman lakuin buat ngeberesin masalah saling ketergantungan ini. Udah gak bisa nyari alasan lagi karena klub relawan udah gak ada. Dia harus ngeberesin semua ini dengan benar. Meskipun semua ini berakhir dengan gak enak. Oke, sekian dulu dari gue. Video ini agak serius dibandingin biasanya, tapi ya gue ngerasa gak cocok aja gitu ngejokes dengan bahasan begini. Dan gue mau nanya, sejauh ini pendapat lo pada tentang Oregairu season 3 ini gimana? Bisa di komen di bawah. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe ke channel ini supaya kalian tahu kapan gue upload video selanjutnya.